Heyo Sobs, gimana kabarnya? Ngomong-ngomong, kalian pernah dikekang nggak sih? Buat yang pernah, pasti tahu kan rasanya kayak gimana? Atau bahkan kalian mungkin pernah ngerasa diatur-atur sama orang tua, pacar, atau bahkan atasan kalian. Tapi coba deh bayangin, kalau yang ngekang kamu itu satu negara. Ini bukan karangan atau cerita film biasa. Ini adalah Korea Utara. Sebuah negara yang bisa dikatakan adalah penjara terbesar di dunia. Kenapa bisa gitu? Di zaman sekarang, di mana kita bisa bebas ngeluh di media sosial, di mana kita bisa keluar dari kerjaan yang bikin kita tertekan, masih ada tempat yang mana penduduknya bahkan nggak bisa milih mau tinggal atau pergi. Yang bikin Korea Utara itu beda dari negara-negara penindas lainnya adalah mustahilnya kesempatan untuk kabur. Di era penindasan oleh Uni Soviet ataupun Nazi, ya memang sih sama kerasnya, tapi setidaknya dulu ada celah buat keluar. Semacam masih ada jalan sempit yang bisa dilewatin. Ya, meskipun udah pasti susah ya. Contohnya pas Perang Dunia Kedua. Ada orang-orang berani yang bantu para tawanan buat kabur dari daerah tersebut. Pokoknya masih ada harapan. Tapi Korea Utara ini kayak kamu lagi masuk ke dalam labirin yang nggak ada jalan keluarnya. Kalau sampai ketangkep, antara mati atau kamu bakalan disiksa. Kok bisa? Oke. Sini aku jelasin dulu. Mengapa Korea Utara sebegitu sulitnya untuk kabur? Apakah mereka punya teknologi canggih atau tentara yang berjaga 24/7? Ya, jawabannya betul sekali. Tapi ada tapinya nih. Yang membuat lebih sulit itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, yaitu dari sistemnya itu sendiri. Lah, emang sistemnya kayak gimana? Jadi gini, sistemnya ini sudah dibangun puluhan tahun yang lalu, yaitu sistem yang ditanamkan ke dalam otak para warganya. Dari kecil, warga Korut ini udah diajarin kalau tetangga sebelah bisa jadi adalah mata-mata yang siap buat ngelaporin kamu ke pemerintah kalau kamu berani macem-macem. Coba pikir, apa nggak parno tiap hari kalau kayak gini ceritanya? Oke, itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, mengapa Korea Utara sebegitu sulitnya untuk kabur? Jawabannya adalah, kalau warga Korut sampai ketahuan saat kabur, bukan cuma dia yang kena, tapi semua keluarganya juga ikut kena getahnya. Lebih parahnya, hukuman itu nggak cuma berlaku buat keluargamu yang ada pada saat itu, tapi hukuman ini akan berlaku sampai 3 generasi. Coba pikir, sampai ke cucu-cucumu yang bahkan nggak tahu apa-apa, berujung menjadi budak dan harus kerja di kamp tahanan. Bayangin deh, kamu udah stres mikirin gimana caranya kabur dari Korea Utara. Malah kamu harus mikirin gimana nasib orang tuamu, saudaramu, bahkan sampai sepupu jauh kamu. Apa nggak kena mental ya kalau kayak gitu ceritanya? Tapi tetap aja buat orang yang nekat kabur dari Korea Utara, ada 2 pertanyaan yang mestinya harus dijawab. Mau kabur kemana dan gimana caranya? Jawabannya tergantung pada kondisi geografis Korea Utara dan jalur mana yang peluang suksesnya lebih besar. Seperti yang aku bilang di awal tadi, semua itu tentunya membutuhkan banyak pertimbangan. Tidak hanya dari segi 2 pertanyaan itu, tetapi kamu harus memikirkannya dengan sangat matang, karena salah dikit aja, gak cuman kamu yang kena, tapi keluargamu juga bisa kena dampaknya. Oke Sobs, kita beralih ke petanya Korea Utara. Di bagian utara, mereka itu punya tetangga, yaitu China dan Rusia. Oh iya ya, kenapa kita nggak kepikiran mereka itu mending kabur lewat Cina aja nggak sih? Ya kan karena bagian China itu lebih luas rutenya. Tapi nggak semudah itu Sobs. Di bagian China dan Korea Selatan, tentara di sana boleh nembak siapa aja yang mau kabur. Mereka nggak perlu tanya dulu sama pimpinan atau butuh persetujuan apapun. Jadi ya mereka bakalan langsung tembak aja. Nah, kalau kita melihat dari sisi lainnya lagi, yaitu di sebelah timur itu ada Laut Jepang, atau yang sering disebut dengan Laut Timur. Nah, kalau mau nyebrang, sama aja kayak bunuh diri, karena nggak punya kapal yang lebih prepare. Masa iya mau nyebrang laut pakai perahu karet?
Kan nggak mungkin. Oke, sementara di sebelah baratnya itu ada Laut Kuning. Tapi jangan ketipu sama namanya yang kedengerannya cukup jinak. Karena ternyata lautnya itu terkenal ganas dan sering ada topan pula. Mau nekat lewat sini, siap-siap aja bakal berenang sama hiu. Sementara di bagian selatan ada Korea Selatan. Nah, sebenarnya ini adalah tempat yang paling ideal buat kabur. Karena kalau dilihat-lihat, zonanya itu lumayan cukup dekat. Tapi ternyata ada satu masalah besar, yaitu DMZ atau zona demilitarisasi. DMZ ini bukan zona biasa. Ini adalah kawasan selebar 2,5 km dan sepanjang 160 km yang dijaga ketat, bahkan lebih ketat dari penjagaan bank pusat. Ada ranjau di mana-mana, tentara bersenjata lengkap, dan penjaga yang terus berkeliling tanpa henti. Belum lagi ada kamera pengawas yang tentunya bikin sulit untuk dikelabui. Kalau mau lewat sini ya nggak apa-apa, tapi kemungkinan selamatnya juga sangat tipis. Jadi intinya dari semua jalur yang ada, cuman ada dua pilihan yang agak masuk akal, yaitu lewat utara dan selatan. Tapi ya gitu, dua-duanya sama kayak lagi nyebrang sungai yang penuh dengan buaya. Salah melangkah dikit, nyawa tentunya jadi taruhannya. Lalu, Sobs, Korea Utara itu selain karena penjagaan dari manusianya yang super ketat, alamnya sendiri bikin orang mikir beribu-ribu kali untuk kabur. Contohnya yaitu ada pegunungan Enim yang membentang dari utara ke selatan. Gunung ini seolah menjadi tembok pemisah antara bagian timur sama barat Korea. Kalau mau hindarin jalan utama yang dijaga sama tentara, ya mestinya lewat gunung ini. Tapi udah tentu nggak gampang kan? Terus buat yang nekat kabur ke China atau ke Rusia, siap-siap bakal ketemu pegunungan Hong. Ini bukan gunung biasa, tapi gunung yang punya lereng yang sangat curam. Dan seremnya lagi, pas musim dingin, suhunya bisa mencapai minus 20 derajat. Bahkan bisa lebih dingin lagi. Bayangin aja, terjebak di situ tanpa persiapan yang matang. Udah keburu jadi es duluan. Nah, sementara kalau niatnya ke Korea Selatan, ada pegunungan Taeche yang menjadi penghalang alami di bagian tenggara. Kalau dilihat-lihat, ada pantai antara Korea Utara dan Korea Selatan yang membuat jalurnya memang terlihat gampang. Tapi justru karena sudah diduga gampang, penjagaannya semakin didobel-dobelin. Jadi Sobs, aku kadang mikir, kita yang biasanya suka naik gunung, bisa buat having fun, jalan-jalan sesuka hati, sebenarnya udah diberkahi banget nggak sih? Karena di Korea Utara, gunung dan pantai menjadi penghalang alami buat mereka keluar dari negara itu. Lalu gini Sobs, yang bikin tambah hopeless itu adalah beberapa tahun terakhir Korea Utara itu nambahin penghalang buatan. Dan itu letaknya ada di mana-mana. Makanya kalau kita lihat dari data, semakin kesini tuh kabur dari Korea Utara itu udah semakin mustahil. Karena situasinya semakin tambah rumit. Pertama, sejak COVID-19 melanda, pemerintah Korea Utara bikin sistem pertahanan yang lebih gila lagi. Nggak tanggung, mereka bangun tembok yang double di perbatasan China dan Rusia. Dan yang kedua, dari tahun 2022, Korea Utara resmi memperketat perjalanan di dalam negerinya sendiri. Lah, gimana ceritanya? Mau keluar kota aja susahnya minta ampun. Syaratnya, ya kamu harus punya surat izin resmi dari pemerintah yang mengatakan kalau kamu keluar kota itu karena memang ada urusan bisnis. Udah kebayang nggak susahnya kayak gimana? Intinya, kalau dulu kabur dari Korea Utara tuh emang susah, tapi buat sekarang itu udah tambah susah lagi. Nah, tadi kan kita ngomongin gimana perjuangan orang-orang yang berusaha kabur dari Korea Utara ini. Lantas, gimana nasib mereka yang udah berhasil sampai ke negara tujuan mereka? Nah, buat mereka yang udah berhasil kabur dari Korea Utara, mereka mungkin ngiranya perjalanannya udah selesai sampai di situ. Ternyata baru level 1.
Bayangin deh, kamu misalnya udah capek-capek nih, perjalanan dari Korea Utara menuju China. Dengan segala perjuangan melintasi alam yang sebegitu kejamnya. Dikiranya udah aman, ternyata masuk kandang singa. China dengan segala teknologinya yang canggih, justru makin bikin orang gampang ketahuan. Karena mereka itu punya CCTV, semacam bisa menyimpan database penduduknya. Justru, kalau kamu nggak ada di database mereka, bukannya itu patut dicurigai. Dan yang paling nyesek, kalau sampai ketangkap, nggak ada belas kasihan karena kamu bakal dibalikin ke Korea Utara. Dan di sana, bukan cuma di penjara, tapi juga disiksa. Nah, mungkin kalian bakal mikir, kenapa sih mereka milih China padahal udah tahu sesusah itu? Tapi ternyata karena ada beberapa pertimbangan ini. Pertama, di bagian timur laut China itu banyak warga keturunan Korea. Ini daerah dengan komunitas etnis terbesar dari Korea. Jadi di sini para pembelot masih bisa menyamar sebagai penduduk lokal. Terus yang kedua, jaringan persembunyiannya yang benar-benar terorganisir. Ada jaringan bawah tanah yang siap membantu para pembelot-pembelot Korea Utara pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ibarat kata, ada semacam jalur rahasia yang terbentuk di sepanjang perbatasan China. Ketiga, perbatasannya lebih longgar. Kalau dibandingin perbatasan di Korea Utara maupun di Rusia, yang jauh dijaga dengan super ketat, sedangkan China lebih gampang untuk diterobos. Ini juga berhubungan dengan perbatasan Korea Utara dan China yang panjang banget, yaitu sepanjang 1.350 km. Itu semacam jarak antara Jakarta ke Surabaya tapi bolak-balik. Karena semakin panjang perbatasan, semakin panjang juga celah buat kabur. Tapi yang perlu diingat, tentunya semua itu tidak segampang itu. Sobs, mungkin kalian ada kepikiran, kenapa nggak kabur aja ke Rusia? Kayaknya bakal lebih aman daripada China kan? Sayangnya, anggapan ini nggak sepenuhnya benar. Rusia ternyata nggak lebih ramah sama para pembelot Korea Utara. Mereka juga punya perjanjian dengan Korea Utara buat nangkep dan ngirim balik siapapun yang ketahuan kabur. Perbatasan antara Rusia dan Korea Utara ini memang tidak terlalu jauh. Tapi justru itulah yang bikin susah karena pengawasannya jauh lebih ketat. Nggak ada pilihan yang benar-benar aman. Dan yang paling bikin susah, di Rusia itu nggak ada komunitas kayak di China. Jadi, sekalipun mereka berhasil nyebrang, pembelot udah pastinya bakal terlalu kelihatan. Buktinya, dari tahun 1966, cuma ada 20 tentara yang berhasil kabur. Padahal mereka ini harusnya paling ngerti kondisi perbatasan dan paling terlatih dalam kondisi yang paling ekstrim. Coba bayangin, orang-orang yang tugasnya menjaga perbatasan, yang harusnya paham banget sama celah-celah keamanan, tetap aja kesulitan buat kabur. Kalau mereka aja kesulitan untuk kabur, bagaimana dengan nasib warga biasa? Dan yang paling tambah miris, dari 21 orang yang berhasil memasuki Rusia, cuma 2 orang yang diterima. Ini bukti kalau Rusia memang bukan tempat atau negara yang aman untuk pelarian. Angka-angka ini nunjukin betapa mustahilnya kabur dari Korea Utara. Bukan cuma karena penghalang secara fisiknya, tapi karena negara-negara tetangga nggak mau ngambil resiko buat ngelindungin para pembelot Korea Utara. Itulah kenapa kabur dari Korea Utara itu hampir mustahil. Risikonya gede, sementara peluang berhasilnya itu kecil. Mungkin kalau hukumannya cuma di penjara sebentar aja, pasti udah banyak tuh yang kabur tiap hari. Yang nekat kabur sih mungkin udah bener-bener mentok dan bisa jadi udah bodo amat aja. Kalau kalian menjadi warga Korea Utara, apakah akan berani kabur atau kalian justru memilih menjadi warga yang taat kepada pemerintahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe biar kamu selalu mendapatkan cerita-cerita seru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!